panitia webinar. Sebelumnya kami perlu menginformasikan untuk semuanya mematikan audionya saat materi sedang berlangsung. Dan juga kami memperbolehkan untuk peserta yang ingin makan dan minum selagi itu masih ringan. Dan juga untuk para hadirin semua, silakan mengisi presensi jika sudah ada di chat room Zoom-nya. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Choi Rinsa Syahra Nabila sebagai moderator dan Benvenuto Alif Widiatmoko sebagai presenter yang akan membawakan materi pada pagi hari ini dengan judul Gejala dan Pencegahan COVID-19. Untuk Benvenuto, 30 menit, dipersilakan. Ya, terima kasih, Khairunisa. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang gejala dan pencegahan COVID-19. Share screen-nya bisa dimulai, restart. Yang dari yang ketiga, Sar. Nah, saya di sini sebagai presenter, Benvenuto Alif, saya akan menyampaikan berikut gejala pengertiannya. Langsung dari nomor 3 aja, Restart, biar nggak usah dari atas. Ya, pengertian COVID-19 atau virus corona merupakan sabar. Sabar muak, ada kendala tadi di screen saya. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Coronavirus atau virus corona dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan penyebaran ke negara lainnya mulai di Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Lanjut ke slide 4-nya. Lanjut ke slide 4-nya. Yang penyebab infeksi coronavirus adalah 1, percikan air liur, mengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua, itu belum masih keempat masih dibaca tadi. Menyentuh mata, hidung dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur mengidap virus corona. Yang keempat, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Silakan lanjut ke slide kelimanya. Gejala terkena virus corona paling umum adalah 1, demam, 2 adalah lelah, dan ketiga adalah batuk kering. Yang selanjutnya, gejala terkena virus corona yang sedikit tidak umum adalah 1, diare, 2, nyeri tenggorokan, 3, sakit kepala, 4, hilangnya indera perasa atau penciuman dari hidung, kelima adalah rasa tidak nyaman dan nyeri dalam tubuh, 6, konjungtivitis atau mata merah, dan ketujuh adalah ruam pada kulit atau
perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Selanjutnya dipersilakan. Nah, gejala terkena virus corona yang serius adalah satu, penapasan atau sesak napas. Kedua adalah nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga adalah kemampuan berbicara atau bergerak. Selanjutnya, hal-hal untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah satu, dengan cara cuci tangan secara rutin, menggunakan sabun dan air atau dengan cairan pembersih berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Kedua, selalu jaga jarak aman 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Keempat, janganlah sentuh mata, hidung, atau mulut jika tangan Anda kotor. Kelima, saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda dengan masker atau tisu. Keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan atau sakit. Ketujuh, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah cara menghadapi new normal. Adalah dengan cara berikut ini. Ketika kita kembali ke rumah dari habis kerja, kita harus melakukan ini setelah masuk rumah. Yang itu hal pertama yang kita lakukan adalah satu, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Kedua, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kita sudah pakai. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Keempat, lepaskan pakaian dan segera memasukkan ke dalam tempat cuci yang tertutup. Yang kelima adalah mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai-santai bersama keluarga. Selanjutnya. Nah, di sini sewaktu kita menggunakan transportasi umum kayak taksi, bis, dan angkot, dan lain-lainnya. Satu, kita harus bawa selalu hand sanitizer, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih atau masih kotor. Yang kedua adalah mengurangi interaksi antar sesama manusia dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lainnya. Yang selanjutnya, selama bekerja di kantor tuh kita harus satu, sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, bawa selalu hand sanitizer. Jika keadaan tidak memungkinkan buat mencuci tangan, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih atau masih kotor. Ketiga adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan teman kantor Anda sendiri. Nah, selanjutnya adalah ketika berbelanja, satu, kita harus yang ke-1 kita harus batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Yang kedua, memakai sarung tangan saat berbelanja. Ketiga, selain itu usahakan untuk tidak berlama-lama saat berbelanja. Keempat, setelah menyentuh barang-barang jangan menyentuh wajah atau barang pribadi Anda, takutnya menyebar itu virusnya. Sebelum cuci tangan, nyemprotlah hand sanitizer. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh moderator Khairunisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Gimana nih tentang materinya? Semoga bisa membantu ya, biar bisa lebih tahu nih gejala COVID-19 itu seperti apa gitu. Misalnya jika ada teman-teman semua merasa seperti itu, segeralah untuk dicek ke dokter ya, teman-teman. Dan juga untuk cara pencegahannya mungkin bisa lebih mengerti agar kita nih semua bisa saling melindungi gitu. Kita mengawali dari diri dulu, lindungi diri baru bisa melindungi orang lain juga. Oke, untuk selanjutnya
ada sesi tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, silakan sebut namanya dan juga asal kelasnya. Silakan yang ingin bertanya. Permisi, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Hapsari dari kelas 12 IPS 1. Berkaitan dengan materi ini, saya ingin menanyakan apa saja perubahan sosial yang dirasakan pada saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Amanda Trihaksari. Apa saja perubahan sosial yang dihadapi oleh pandemi ini? Oke, untuk presenter silakan dijawab. Ya, kalau dari saya sendiri, ketika jauh saya melihat dari situasi COVID-19 dari Maret sampai sekarang tuh, kayaknya tuh makin perubahan sosialnya tuh pedagangan di sekitar jalan tuh mulai berkurang, udah nggak ramai lagi. Terus jarak apa ya? Kurangnya kita berkomunikasi sama teman sekarang tuh jadinya online terus, jarang ketemu, jarang tatap muka lagi, dan sekarang banyak orang yang di PHK juga dari pekerjaannya karena COVID-19, jadinya jadi pengangguran dan semakin ada banyak pembisnis yang mulai turun karena kekurangan inilah, banyak pembisnis yang turun gara-gara kurangnya pemasukan dari karyawannya. Itu aja yang saya bisa lihat dari dari bulan ke bulan. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Pasyair Penyamin dari kelas 12 IPS 1. Saya mau bertanya mengenai materi yang tadi ya. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19 tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Radia Pasya. Untuk Benvenuto, silakan dijawab. Ya, kalau kayak gitu, saya sih tetap mematuhi protokol sekarang, kayak seperti memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari orang, meskipun kita tidak tahu ya nih, kalau misalnya dia terjangkit virus atau tidaknya, selalu membawa hand sanitizer di tempat kerja maupun di mall gitu, biar tetap terjaga gitu kalau misalnya tidak ada air di sekitar kita. Sama ya patuhin ini aja sih, protokol kesehatan sekarang aja. Insya Allah itu bisa membantu kita lebih baik dan terjaga dari virus COVID-19. Terus aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Makasih jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya, Dok. Nama aku Mutiara Lestari dari kelas 12 IPS 1. Gimana tindakan kalian kalau ada orang yang nggak mau nurutin protokol kesehatan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara Lestari. Bagaimana tindakan kalian jika ada seseorang yang tidak ingin mematuhi protokol kesehatan? Untuk presenter Benvenuto, silakan dijawab. Kalau dari saya sendiri, saya berusaha menjauhi orang yang kayak gitu, dan saya sebisa mungkin saya mengingatkan orang itu bahwa di luar sana masih ada banyak virus yang bisa terkena dan masuk ke tubuh kita gitu. Kalau misalnya dia enggan juga mau
ikut bantuan saya untuk mengurangkan virus ini dengan cara pakai masker dan lain-lain, ya sudah, saya bisa apa lagi? Dia udah nggak mau ikut dengan cara saya, ya saya biarin saja dia kayak gitu. Mau saya apain lagi? Kalau saya paksa nanti malah tambah marah-marah, tambah melunjak saya. Daripada kayak gitu, mending saya pergi saja daripada terkena apa-apa. Itu saja sih yang saya bisa lakukan. Saya cuma bisa mengingatkan saja. Jika tidak mau, ya sudah. Oke, makasih. Sama-sama. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan untuk semua yang belum mengisi presence link yang ada di room chat, silakan diisi terlebih dahulu. Terima kasih. Dan silakan yang ingin bertanya selanjutnya. Apa ada yang ingin bertanya? Mau nanya dong. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Syifa Yardianti dari kelas 11 IPA unggulan 6. Pertanyaannya, apakah ada ciri-ciri baru terhadap orang yang terjangkit virus COVID-19? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Syifa Ayu. Apakah ada ciri-ciri baru dari orang yang terjangkit COVID-19? Untuk presenter, silakan dijawab. Ya, saya akan jawab pertanyaan itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, apakah ada ciri-ciri baru gejala virus COVID-19? Artinya masih sama-sama aja sih menurut saya, seperti mulut kering dan sariawan, gangguan pendengaran, sama konjungtivitis atau penyakit mata. Udah, itu saja sih yang bisa saya kasih. Biasanya tuh sekarang tuh belum ada penderita baru lagi sih dari belum ada gejala-gejala baru aja sih di COVID-19, masih gejala-gejala yang sama aja. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya ada. Maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Sigantoro dari kelas 12 IPS 1. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya tidak memiliki gejala namun saya merasakan terpajang COVID-19? Apakah perlu melakukan karantina mandiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Satyo. Silakan dijawab. Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin saya akan melakukan isoman untuk mencegah penularan virusnya. Kalau misalnya saya tidak terjangkit nih, tapi tetap saya lakukan isoman. Siapa tahu minggu depannya tiba-tiba saya terjangkit. Jadinya ini udah waspada, terus kita ngingetin ke keluarga juga, bilang ke keluarga juga nih, takutnya siapa tahu nih di keluarga ada yang terpapar nih misalnya, tapi kitanya eh, belum terbilang positif. Jadinya saya ingetin keluarga bahwa saya mempunyai gejala-gejala ini, dan sebisa mungkin saya ke dokter langsung biar saya bisa ngecek, takutnya biar dikasih vitamin dan obat-obatan lain biar tetap terjaga imun tubuh kita. Itu saja sih jawaban dari saya. Ya, makasih ya jawabannya. Ya, sama-sama.
Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Radio Tasya jika ingin bertanya lagi. Mohon maaf, saya mau bertanya sekali lagi. Apakah COVID-19 itu berbahaya untuk anak-anak misalnya usia 3-6 tahun atau 11-17 tahun? Apakah berbahaya untuk anak-anak COVID-19? Terima kasih atas pertanyaannya, Radio Tasya. Presenter, silakan dijawab. Kalau menurut saya sendiri, kalau COVID-19 itu kita harus waspadain yang umurnya lebih tua duluan sih. Soalnya imun tubuh mereka tuh cenderung kurang. Jadinya kita harus lebih mengasihi harus lebih protektif pada orang-orang di sekitar kita yang lebih tua. Kalau misalnya anak kecil di bawah umur 11 sampai 5 tahun tuh kayak menurut saya tuh harus sebaik mungkin kita kasih vitamin juga, meskipun imun tubuh mereka masih bagus, kita harus memperkuat aja imun tubuh dia. Jadinya biar tetap terjaga dari virus COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Utami dari kelas 12 IPS 1. Izin bertanya, bagaimana cara untuk kita membedakan antara sakit akibat COVID-19 dengan sakit influenza biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Dwi Utami atas pertanyaannya. Bagaimana membedakan orang yang terjangkit COVID-19 dan orang yang hanya sakit influenza biasa. Untuk Benvenuto, silakan. Kalau di saya sendiri tuh yang pasti saya pikir dulu. Nih saya nih misalnya ada batuk, pilek dan batuk pilek nih. Tapi saya mikir ini tuh ada gejala selanjutnya nggak ke depannya. Jadinya saya tetap minum obat. Kalau misalnya ke depannya saya masih ada kayak demam atau meriang gitu, saya langsung berkonsultasi ke dokter. Kalau misalnya semakin hari semakin baik, jadinya saya anggap itu saya kurang vitamin dan kurang istirahat aja gitu. Menurut saya gitu aja sih jawaban dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin mengingatkan kembali untuk para anggota untuk mengisi presensi link yang sudah tersedia di room chat ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Sekian untuk webinar kali ini. Saya Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan mengambil kesimpulan. Kami menyimpulkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 perlu diingatkan untuk selalu cuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah agar kita semua dapat terhindar dari virus corona
dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semoga Indonesia cepat pulih kembali ya. Oke, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat, dan harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ini kepada host Resa Ataya. Mohon maaf tadi memotong pembicaraannya, saya tidak fokus. Ya. Untuk webinar kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakilkan teman-teman saya, Coirun Nisa, Benvenuto Alif, Indah Ayu, dan Fakih, mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk webinar kali ini cukup sampai sini. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir, yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak kelas, terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kegiatan webinar adik kelas kalian. Terima kasih atas support, pertanyaan, dukungan, dan seterusnya. Besok kita masih webinar lagi ya, kakak-kakak kelas. Nanti akan Ibu sending flyernya. Oke? Bu. Dengan tema yang berbeda. Kalian boleh live meeting. Terima kasih guys. Bye. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Mut, keluar Mut.